Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati, Ibu Dr. Aidia Sokarina SEMSAAK selaku dosen pengampu kami pada mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Dan sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, yaitu saya Dewi Purnamasari dengan NIM A1C02314144. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian fenomenologi yang saya lakukan yang berjudul yaitu pengalaman kesadaran mahasiswa akuntansi dalam memaknai kejujuran pada pencatatan keuangan. Jadi, pada penelitian ini saya menggunakan pendekatan fenomenologi Husserl dengan fokus pada kesadaran mahasiswa dalam menghadapi situasi etis ketika mengelola dana organisasi. Nah, pada bagian abstrak di sini, saya menjelaskan secara ringkas tentang penelitian ini, yang dimana penelitian ini bertujuan untuk memahami pengalaman sadar mahasiswa akuntansi ketika mereka berhadapan dengan situasi yang menuntut kejujuran dalam pencatatan keuangan. Nah, pendekatan yang digunakan di sini itu kan fenomenologi Husserl, sehingga saya memetakan noema, noesis, dan intensionalitas kesadaran informan. Dari wawancara yang saya lakukan, terdapat 3 esensi utama, yaitu ada yang pertama ada kejujuran sebagai amanah, yang kedua ada penolakan terhadap manipulasi laporan, dan yang terakhir yang ketiga yaitu ada kejujuran sebagai kebiasaan etis yang dibangun dari tindakan kecil. Sehingga hasil ini sejalan dengan temuan Rahmawati dan Soeharto 2021 yang menyebutkan bahwa kesadaran etis mahasiswa terbentuk dari pengalaman konkret, serta Wicaksono dan Putri 2022 yang menekankan pentingnya pembiasaan etis sejak kuliah. Next, pada bagian latar belakang, kejujuran merupakan fondasi utama profesi akuntansi, di mana tanpa kejujuran kualitas laporan keuangan dapat menurun dan memunculkan fraud. Menurut Anggraini et al. 2024, beliau menyatakan bahwa perilaku fraud mahasiswa seringkali berawal dari kelalaian kecil dalam kejujuran pada masa kuliah. Mahasiswa akuntansi seringkali mengelola dana organisasi, sehingga mereka berhadapan langsung dengan dilema etis seperti sisa uang kas, penyesuaian laporan, hingga tekanan teman. Dan pengalaman seperti ini tuh sebenarnya menjadi ruang pembentukan kesadaran moral mahasiswa. Namun, penelitian etika akuntansi sebelumnya lebih banyak menggunakan survei, sehingga tidak mampu memahami makna batin mahasiswa. Sulawati 2021. Karena itu, penelitian fenomenologi diperlukan untuk menggali makna kejujuran dari perspektif pengalaman langsung mahasiswa. Dan di sini, dari latar belakang yang sudah saya sebutkan tadi, penelitian ini berfokus pada 3 pertanyaan utama. Yang pertama yaitu bagaimana pengalaman mahasiswa ketika menghadapi situasi yang menuntut kejujuran dalam pencatatan keuangan. Yang kedua yaitu bagaimana mahasiswa memaknai kejujuran berdasarkan pengalaman tersebut. Dan yang ketiga bagaimana struktur kesadaran etis mereka terbentuk melalui analisis fenomenologi. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengalaman sadar mahasiswa, mengungkap makna kejujuran, serta menemukan esensi struktur kesadaran etis mereka terhadap noema, noesis, dan intensionalitas. Next, pada bagian metode penelitian, di sini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi Husserl, yang dimana saya menggunakan purpose sampling untuk memilih informan, yaitu mahasiswa yang pernah mengelola dana organisasi. Metode ini sesuai dengan rekomendasi dari Fauzan dan Lestari 2023 untuk fenomenologi. Dan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Selama wawancara, saya menerapkan EPOCHE, yaitu menunda prasangka pribadi agar tidak mengganggu pemaknaan informan. Dan analisis dilakukan melalui 4 tahapan. Yang pertama itu ada noema, yaitu apa yang dialami oleh informan, dan ada noesis, bagaimana informan memaknai pengalaman itu, dan ada intensionalitas, yaitu arah kesadaran mereka, dan yang terakhir itu ada eidetic reduction untuk menemukan esensi kejujuran. Dan validitas data diperkuat dengan member catching, menggarisbawahi sesuai dengan pedoman penelitian kualitatif. Next, jadi hasil penelitian yang saya dapatkan pada penelitian ini ditemukan 3 tema esensial. Yang pertama, ada kejujuran sebagai amanah, di mana informan memandang uang organisasi sebagai tanggung jawab moral. Jadi informan merasa tidak tenang jika tidak mencatat uang secara benar.
Dan temuan ini sejalan dengan Ramawati dan Soeharto 2021 yang menyatakan bahwa kesadaran etis muncul dari tanggung jawab sendiri. Dan yang kedua, ada resistensi terhadap manipulasi laporan. Jadi, informan pernah ditawari untuk menyamakan angka laporan agar cepat disetujui. Namun, informan menolaknya. Sehingga temuan ini didukung oleh Sulawati 2021 yang menegaskan bahwa mahasiswa yang memiliki integritas moral mampu menolak tekanan sosial. Next, pada hasil penelitian yang ketiga yaitu kejujuran sebagai kebiasaan etis, di mana informan melihat bahwa kebiasaan kecil seperti rajin mencatat, menulis sisa kas, dan menyusun laporan apa adanya membentuk kejujuran jangka panjang. Ini yang memperkuat temuan Wicaksono dan Putri 2022 bahwa integritas tumbuh melalui latihan etis harian. Sehingga makna fenomenologis yang saya dapatkan yaitu pada bagian noema, rasa tidak nyaman saat tidak jujur, noesis, makna bahwa uang adalah amanah, dan pada bagian intensionalitas, pilihan sadar untuk tetap jujur meski ada resiko dianggap kaku. Jadi di sini dari ketiga struktur ini menunjukkan bahwa kejujuran mahasiswa muncul dari proses refleksi batin yang kuat. Sehingga pada bagian simpulan, saya dapat menarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mahasiswa akuntansi memaknai kejujuran sebagai bentuk amanah yang melekat pada tanggung jawab pribadi dan organisasi. Keputusan yang untuk bersikap jujur bukan berasal dari aturan formal, tetapi dari pengalaman nyata yang membangkitkan kesadaran moral. Kejujuran dibangun melalui kebiasaan kecil sehari-hari, seperti mencatat uang dengan teliti dan menyusun laporan secara apa adanya. Hal ini sejalan dengan temuan Anggraini et al. 2024 dan Wicaksono dan Putri 2022 tentang pembentukan integritas sejak masa kuliah. Dengan demikian, pendidikan akuntansi perlu menekankan pengalaman nyata dan pembiasaan etis untuk membentuk profesional dan yang berintegritas. Next, di sini juga saya menyertakan sumber referensi yang saya gunakan dalam menyusun penelitian ini, yaitu ada Anggraini dan Andayani 2024 ya, dengan judul yaitu Prediction Factor that Influence Academic Fraud Behavior of Accounting Student, dan ada Rahmawati dan Soeharto 2021 yaitu Phenomenology in Accounting Ethical Awareness Formation, dan ada Sulawati ya 2021 yaitu Encoding Student Ethical Behavior, dan ada Wicaksono dan Putri 2022 yaitu Integrity Development Among Accounting Student, dan ada yang terakhir yaitu ada Fauzan dan Lestari 2023 yaitu Purpose Sampling in Phenomenology. Sehingga lengkap sudah penelitian yang kami lakukan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.